review. Halo bro dan sis, film ini merupakan judul pertama dari series yang mengetengahkan sosok Lisbeth Salander, seorang hacker cewek yang brilian, punya memori fotografik, penampilannya ngepang dan jiwanya sangat antisosial karena background masa lalunya yang kelam. Judul filmnya adalah The Girl with the Dragon Tattoo yang merupakan judul pertama dari trilogi Lisbeth Salander. Di film pertama ini, Lisbeth berbagi porsi yang sama dengan tokoh seorang wartawan yang bernama Mikael Blomkvist. Mereka terkoneksi pada satu kasus yang sama dan akhirnya kemudian harus bertemu, yaitu pada kasus upaya pencarian sosok seorang wanita yang diketahui telah menghilang di masa lalu. Ada dua versi dari film ini, yaitu versi asli Swedia dan versi Amerika yang dibuat oleh David Fincher. Kita memutuskan untuk mengambil dari versi Amerika karena pertimbangan gambarnya yang lebih kaya, jadi lebih enak untuk diedit dan ditayangkan. Juga sosok seorang Lisbeth yang lebih kita sukai di film ini. Wajahnya dingin dan cungkring, tidak seperti sosok Lisbeth di versi Swedia yang lebih macho dan masal. Untuk segi cerita kurang lebih sama karena filmnya sendiri masih diambil dari novel yang sama, meskipun untuk ending, film versi Amerika ini yang lebih sesuai dengan versi novelnya. Lisbeth seorang hacker yang eksentrik tapi juga investigator yang handal. Saat itu sedang ditunggu hasil laporannya di agensi tempat ia bekerja oleh bosnya Arman dan klien yang memesan informasi tersebut. Sosok yang menjadi target investigasi itu adalah seorang wartawan yang bernama Mikael Blomkvist. Mikael Blomkvist, seorang wartawan dari media independen The Millennial, tengah menjadi sorotan media karena telah divonis bersalah atas kasusnya dengan seorang pengusaha besar yang bernama Hans-Erik Wennerstorm. Pengusaha besar ini menuntut balik Michael telah melakukan tuduhan yang tanpa bukti dan mencemarkan nama baik. Sebelumnya lewat The Millennial, Michael menuduh bahwa pengusaha ini telah melakukan penggelapan uang, tapi bukti-bukti yang ia sodorkan ternyata berhasil dimentalkan oleh Wennerstorm. Oleh karenanya, Michael harus membayarkan kerugian material yang sangat besar dan kini mungkin akan minggir dulu dari media tempatnya kerja. Suatu malam dia mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Frode yang merupakan pengacara dari konglomerat terbesar di Swedia, Henrik Wenger. Frode meminta agar Mikael mau datang ke kediaman Mr. Wenger di Hedestad karena sang konglomerat ada hal penting yang hendak diperbincangkan. Mikael sesaat meragu karena tempat yang ia akan tuju sangat jauh, tapi Frode menjanjikan bahwa Mr. Wenger akan memberikan kartu as dari musuhnya untuk memukul balik Wennerstorm. Mikael pun berangkat ke Hedeby, sebuah pulau kecil di utara Swedia yang berdekatan dengan kota Hedestad. Cuaca dingin disertai angin besar sedang melanda daerah itu. Sampai di kediaman Henrik Wenger, Mikael akhirnya dipertemukan dengan konglomerat terbesar di Swedia tersebut. Konglomerat ini menceritakan suatu hal tentang seorang anak perempuan yang bernama Harriet dan sejarah keluarganya. Henrik ini punya dua abang, Harold dan Richard, yang keduanya adalah anggota Nazi. Richard yang seorang Nazi ini sering kali melakukan penyiksaan terhadap istri dan anak satu-satunya, Gottfried. Richard mati terbunuh tahun 1940 lalu dalam peperangan dan meninggalkan Gottfried dalam asuhannya. Gottfried ini adalah ayah dari Harriet dan seorang anak lelaki yang bernama Martin, yang sekarang memegang kendali Wenger Industries. Meskipun punya sejarah kelam karena kekerasan oleh ayahnya, Gottfried tumbuh jadi seorang yang charming, tukang pesta tapi sekaligus juga jadi pemabuk. Dialah yang dulu berperan sebagai marketing Wenger Industries, tukang nge-entertain para klien. Gottfried meninggal tahun 1965 lalu tenggelam di danau pulau tersebut dalam keadaan mabuk. Dari situlah Henrik mulai mengurus kedua anak Gottfried karena istrinya memang sama sekali jadi tidak berguna setelah ditinggal suaminya. Dari kedua anak itu, Henrik sangat mengagumi sosok seorang Harriet yang dilihatnya sangat cemerlang, cerdas dan tekun. Namun sekarang sejak 40 tahun yang lalu, Harriet ini sudah tidak ada. Henrik percaya bahwa Harriet telah mati dibunuh oleh salah seorang anggota keluarganya. Ceritanya saat itu pada tanggal 24 September 1966, keluarga besar Wenger sedang berkumpul untuk melakukan rapat tahunan dan saat itu bertepatan juga dengan sebuah parade yang diadakan di tengah kota. Harriet bersama temannya pergi dulu menghadiri parade tersebut dan kemudian baru pulang sekitar pukul 2 siang. Pada saat itu terjadi sebuah insiden yang menghebohkan. Di jembatan yang menjadi penghubung antara daratan dan pulau mereka, sebuah kecelakaan terjadi. Kejadian itu melibatkan satu truk pengangkut minyak dan satu buah mobil pribadi. Perhatian semua orang langsung tertuju pada momen tersebut. Mereka harus menolong sopir dari mobil pribadi yang nyangkut di antara dashboard. Satuan polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran datang untuk mengamankan jalur itu yang jadi macet berat sampai besok paginya. Keluarga Wenger yang ikut sibuk terlibat dalam upaya penyelamatan korban akhirnya pada pulang dan melakukan makan malam bersama. Di sini Henrik baru sadar bahwa Harriet sudah nggak ada.
Dia tunggu sampai besoknya dan melakukan pencarian yang menyeluruh dengan mengarahkan aparat. Harriet tetap tidak ditemukan. Henry kemudian memperlihatkan sesuatu kepada Michael, koleksi dari kerajinan bunga kering yang dibingkai dalam figura, hadiah yang rutin diberikan Harriet kepadanya di setiap hari ulang tahunnya. Namun demikian, setelah Harriet tiada, hadiah tersebut tetap datang sampai 40 tahun kemudian sampai hari ini. Dari faktor ini, ia mencurigai bahwa pembunuh Harriet masih dari keluarga besarnya, dan si pembunuh ini ingin membuatnya gila dengan cara terus mengirimkan hadiah yang biasa dikirimkan Harriet kepadanya. Mr. Hendrik ini sebelumnya telah mengetahui profil dari Michael sebagai seorang investigator yang jeli, maka dari itu ia meminta jasa Michael untuk mencari pembunuh Harriet. Michael kembali ke Stockholm, pamitan dengan pemretnya yang juga teman selingkuhnya, Erika, bahwa dia ada job untuk membuat biografi Henrik Wenger. Begitu alasan yang dikemukakan ke orang-orang mengenai keberadaannya di Hedestad. Lalu Michael cabut menuju daerah di ujung utara Swedia tersebut. Sementara itu si Lisbeth sendiri sedang dalam masalah. Ini sebetulnya masih belum ada hubungannya dengan misteri yang menjadi tema di film ini, tapi lebih kepada penjelasan karakter seorang Lisbeth yang nantinya bisa menjadi informasi apabila kita ingin mengikuti trilogi ini sampai filmnya yang ketiga. Lisbeth yang punya gangguan kejiwaan karena perilaku sadis yang pernah dilakukan dan diterimanya di masa lalu, kini berada dalam perlindungan Holger Palmgren, seorang pengacara yang berperan sebagai legal guardian bagi dirinya. Namun saat itu, Palmgren yang sudah tua ini terkena serangan stroke. Dia dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, pihak Depsos setempat menunjuk petugas lain untuk menjadi guardian bagi Lisbeth. Orang yang ditunjuk ini bernama Nils Bjurman. Lisbeth kurang beruntung karena orang baru ini ternyata orang yang rada sakit. Di pertemuan pertama saja, dia sudah meminta dikasih blowje agar ia bisa mencairkan uang untuknya. Kebetulan saat itu Lisbeth ada keperluan untuk membeli laptop yang baru. Lisbeth pun ingin membalas dendam. Tidak lama kemudian, dia pun kembali meminta bertemu untuk meminta dicairkan uangnya. Kali ini dengan alasan untuk keperluan makan sehari-hari. Pertemuan sekarang berlangsung di rumahnya Bjurman karena waktu sudah malam. Lisbeth sudah mempersiapkan kamera pengintai agar bisa merekam kejadian tidak senonoh yang ia perkirakan akan terjadi. Perkiraannya memang tidak meleset. Namun yang diharapkan oleh Lisbeth ternyata lebih dari ekspektasinya. Kali ini bukan sekedar blowje yang dituntut oleh orang itu. Lisbeth sudah persiapan, si Bjurman pun demikian. Ia memborgolnya di tempat tidur dan melakukan pemerkosaan terhadapnya. Kondisi fisik dan psikis Lisbeth pun semakin terkoyak-koyak oleh kejadian tersebut. Pertemuan ketiga kali ini Lisbeth lebih bersiap lagi. Di rumahnya sendiri, ia menjebak Bjurman, menyerangnya dengan taser, lalu mengikatnya dalam kondisi telanjang dan membalas perlakuannya kemarin dengan menusukkan dildo metalik ke dubur si om ini. Nggak berhenti sampai di situ, Lisbeth kemudian membuat tato di perut Bjurman dengan tulisan I am a rapist pig. Lisbeth merekam semua kejadian tersebut. Ia kemudian meminta agar Bjurman merilis surat pembebasan dirinya dari kewajiban mendapatkan perlindungan dari legal guardian, bahwa kini ia sudah bisa hidup bersosialisasi. Lisbeth mengancam Bjurman bahwa ia akan menyebarkan video tersebut apabila Bjurman tidak mengikuti keinginannya. Nils Bjurman akan menjadi musuh Lisbeth di seri lanjutan dari film ini, di edisi The Girl Who Play With Fire. Kita balik ke Michael. Michael sudah sampai di Hedestad dan menempati rumah kabin yang disediakan untuknya. Pagi harinya, data-data mengenai kasus Harriet diantarkan oleh Gunnar, pesuruhnya Mr. Henrik. Jumlahnya seabrek-abrek. Siap-siap ya guys, ini mulai masuk ke bagian yang agak ribet nih. Mr. Henrik kemudian mengajak keliling Michael. Ia memberitahu semua penghuni pulau pribadi keluarga mereka. Di sana masih ada Harald, kakaknya Henrik yang rumahnya bersebelahan dengannya. Sama dengan Richard, Harald ini dulunya simpatisan Nazi. Terus ada Cecilia, anak perempuannya dari Harald. Ada juga Birger yang adiknya Cecilia, perangainya sama menyebalkan dengan Harald, ayahnya. Di sayap kiri ada rumahnya istri Gottfried yang masih hidup, namanya Isabella. Dan yang paling ujung ada rumahnya Martin, anaknya Gottfried, seseorang yang masih sering berkomunikasi dengan Henrik karena Martin ini sekarang menjalankan bisnis keluarga Wenger. Michael mulai menyusun semua data yang tersedia, mulai dari silsilah keluarga sampai pada laporan polisi mengenai investigasi kasus tersebut yang sampai sekarang belum terpecahkan. Ada satu hal yang membuat Michael penasaran. Di halaman belakang sebuah buku notes kecil milik Harriet, dia menemukan 5 baris tulisan semacam kode. Michael mengkonsultasikan hal tersebut ke Mr. Morel, pensiunan polisi yang dulu mengemban tugas menangani kasus itu. Mr. Morel sudah melihat fakta itu dan sudah memeriksanya. Tulisan kode tadi adalah inisial dari nama orang beserta nomor teleponnya. Ada nama Magda,
Sarah dan Mary. Dua lainnya berupa inisial RJ dan RL. Mr. Morel sudah memeriksa 2 di antaranya. Besok paginya Michael kedatangan Cecilia, anak sulungnya Harold. Tante ini melihat apa yang sedang dilakukan oleh Michael di tempat mereka. Dia tidak nyaman ada orang yang berusaha ngorek lagi masa lalu yang kelam dari keluarga mereka. Sambutannya tidak ramah. Kesempatan itu dipergunakan Michael untuk menanyakan Harriet. Cecilia tidak begitu dekat dengan Harriet. Orang yang dekat dengan Harriet adalah adiknya Cecilia yang bernama Anita. Anita ini sudah kabur dari tempat mereka dan tidak pernah mau kembali lagi karena sudah muak dengan kesintingan keluarganya. Dia kabur menuju London tidak lama setelah menghilangnya Harriet. Oleh karena itu, Michael pun langsung terbang menuju London. Hasil penelusurannya, Anita Wenger ini sekarang bekerja menjadi konsultan keuangan di sebuah bank ternama. Michael berhasil menemuinya dengan alasan kepentingan untuk membuat biografi pamannya, Hendrik Wenger. Ditanya tentang Harriet, Anita menyebutkan bahwa sepupunya itu terlihat nggak bahagia. Ibunya sedikit sinting, ayahnya pemabuk. Namun yang berbeda dari keluarga Wenger, dia ini satu-satunya anak yang mau membaca Injil dan sesekali masih mau pergi ke gereja. Balik ke Hedestad, Michael memeriksa arsip foto dari kantor koran lokal. Mereka masih menyimpan data foto dari tahun 60-an. Foto dokumentasi parade yang mana Harriet terkaptur sedang menikmati suasana pun masih tersimpan di arsip mereka. Foto itu yang dijadikan fakta penyelidikan polisi. Michael melihat frame lainnya dari koleksi foto tersebut. Terlihat Harriet menunjukkan ekspresi ketakutan melihat pemandangan di depannya, dan pada frame berikutnya Harriet terlihat meninggalkan lokasi itu. Keesokan harinya Michael kedatangan Nila, anak perempuannya yang masih remaja. Nila ini hendak pergi menuju Bible Camp yang lokasinya dekat dari Hedestad, jadi sekalian dia mampir untuk menjenguk ayahnya. Tidak seperti ayahnya yang agak apatis terhadap hal keagamaan, Nila ini seorang Katolik yang taat. Dia mengerti arti nama-nama dan kode dari buku catatan Harriet yang dipajang di dekat meja ayahnya. Itu ia sebutkan saat ia sudah ada di dalam kereta yang membawanya pergi menuju lokasi Bible Camp. Michael baru ngeh dengan hal itu. Dia memeriksa nama-nama yang tertera pada masing-masing baris dan kode angka sebagai ayat dan surat dari Injil. Tiap baris dari ayat itu berisi bentuk siksaan yang diterapkan kepada para pendosa. Michael kemudian menelpon Mr. Morel. Dia menanyakan kondisi korban yang bernama Rebecca saat ditemukan. Morel menyebutkan bahwa mayat Rebecca ditemukan dalam keadaan tangan dan kepalanya ditebas dan badannya terbakar. Michael mendapatkan kecocokan dari baris itu. Kode RJ adalah nama korban Rebecca Jacobson dan barisan angka itu adalah ayat dari sebuah surat di Injil yang menyebutkan perlakuan yang harus diterapkan oleh pendeta pada sebuah burung merpati pemberian dari seorang pendosa. Sayap dan kepalanya harus dipotong dan badan merpati tersebut harus dibakar di depan altar gereja. Mr. Hendrik saat itu lagi sakit. Michael datang menjenguk ke rumah sakit. Disinilah dia akhirnya bertemu dengan semua anggota keluarga Wenger. Isabella, Birgir, dan Harold. Semuanya sombong-sombong dan sinis melihat kehadiran Michael. Dia diminta segera angkat kaki dari Hedeby. Tidak bisa berbicara dengan Mr. Hendrik, pada akhirnya Michael meminta sebuah request kepada Frode, sang pengacara. Michael menyebutkan bahwa dia menemukan sebuah petunjuk baru. Oleh karena itu, ia meminta untuk meng-hire seseorang sebagai asisten pada penyelidikan berikutnya. Frode kemudian memberi rekomendasi orang yang telah melakukan riset terhadap Michael sendiri di saat mereka akan merekrutnya. Orang tersebut adalah Lisbeth. Disinilah kedua tokoh di film ini pada akhirnya bertemu. Michael melihat catatan investigasi Lisbeth mengenai dirinya dan dia sangat terkesan. Risetnya sangat detail. Kemudian esok harinya dia mendatangi kamar kos cewek aneh ini. Michael masuk dan mengajaknya untuk mengobrol. Dia menyatakan bahwa ia sangat terkesan dengan hasil riset Lisbeth terhadap dirinya. Michael mengajak Lisbeth untuk memecahkan kasus tentang menghilangnya seorang perempuan. Michael menceritakan segalanya dan menyodorkan bukti beserta petunjuk yang ia temukan. Lisbeth ini hanya mau mengerjakan sebuah kasus yang menarik rasa penasarannya. Tetapi mendengarkan cerita Michael tentang Harriet, Lisbeth langsung kembali ke laptop. Saat itu juga ia langsung melakukan penyelidikannya. Michael kembali ke Hedestad. Lisbeth melakukan penyelidikan ke kantor polisi mengenai wanita korban-korban pembunuhan yang tidak terpecahkan, sekaligus juga dia menyelidiki ke TKP dari masing-masing kasus yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Lisbeth datang ke kabin Michael di Hedestad dengan hasil investigasinya. Semua nama yang ada di list Harriet adalah korban pembunuhan yang sesuai dengan ayat di surat Leviticus tentang hukuman terhadap para pendosa. RL adalah Raquel Lunde, seorang pembantu rumah tangga yang juga seorang peramal.
Harriet menulis 5 nama, namun yang ditemukan oleh Lisbeth ada 8, termasuk Lena Anderson, seorang remaja anak sekolah yang ditemukan meninggal dengan kondisi telanjang bulat setelah sebelumnya diperkosa. Lisbeth menyatakan bahwa catatan Harriet mengenai nama-nama ini menunjukkan bahwa Harriet juga sedang mencari pelaku pembunuh berantai tersebut. Petunjuk juga ditemukan dari nama-nama korban. Semuanya adalah nama-nama dari wanita Yahudi seperti yang ditunjukkan di kitab Old Testament. Kecurigaan langsung mengarah kepada Harold, seorang mantan simpatisan Nazi, anggota dari keluarga tersebut. Besok paginya, Lisbeth sudah sibuk ngoprek file penyelidikan mereka. Kali ini ia memeriksa hasil investigasi dari Michael. Lisbeth memperhatikan dalam foto pada saat momen parade, ada seorang perempuan yang sedang memotret di belakang Harriet. Sudut pandang dari kamera perempuan ini akan membantu mereka mengetahui apa yang membuat Harriet ketakutan dan kemudian pergi. Mereka memeriksa foto lainnya, dan dari stiker dan plat mobilnya bisa diketahui bahwa perempuan ini dan pasangannya berprofesi sebagai tukang kayu dari kota North Joe, sebuah kota kecil dekat dengan Hedestad. Mereka kemudian dikagetkan dengan kejutan yang diletakkan di depan pintu kabin. Mayat seekor kucing yang badannya dicabik-cabik terongok di depan teras. Teror sudah mulai ditebar oleh seseorang yang merasa terancam akan kehadiran Michael dan Lisbeth. Mereka pun bergerak. Lisbeth akan kembali ke Stockholm untuk mengambil perangkat kamera pengintai dan CCTV. Michael akan ke North Joe menemui si tukang kayu. Barangkali mereka masih menyimpan foto-foto itu. Michael berhasil menemukan rumah sang tukang kayu. Orangnya sendiri sudah meninggal, tapi istrinya yang motret-motret di momen parade itu masih hidup, dan ternyata dia masih menyimpan album dari foto-foto tersebut. Saat itu dia dan suaminya sedang honeymoon, jadi koleksi foto-foto itu masih dia simpan. Dalam album tersebut memang ada foto yang dicari, foto dari sudut pandang di belakang Harriet. Michael meminta untuk mengcopy foto tersebut, si ibu tidak keberatan. Di rumah, Michael men-scan foto itu. Dia melihat ada beberapa orang di seberangnya Harriet, tapi dia belum bisa menemukan orang mana yang bikin Harriet takut. Kemudian dia melihat surat kabar yang memuat foto lokasi Gottfried tenggelam ke dalam danau. Michael mengunjungi tempat tersebut yang merupakan sebuah kabin lain di seberang kabin yang sekarang ditempati oleh dirinya. Michael memeriksa tempat tersebut, tiba-tiba sebuah tembakan nyaris mengenai dirinya. Michael pun berlari dan tembakan tadi disusul oleh tembakan berikutnya. Michael sedang diburu oleh si penteror tadi.